Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Nadia Rahmatika Apsari sebagai moderator yang akan memandu presentasi dari kelompok 8 mengenai konsep dan praktik diplomasi multilateral sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengantar diplomasi oleh Bapak Asid Saifuddin. Jadi presentasi kali ini akan disampaikan oleh kelompok 8 yang beranggotakan 1. Yepi Nopriani, NIM 005, Rahel Stefani Simbolon, NIM 015, Tarisa Damayanti, NIM 051, dan saya Nadia Rahmatika Apsari, NIM 052. Dalam presentasi ini, kami akan memaparkan yang pertama, yaitu pendahuluan mengenai latar belakang lahirnya diplomasi multilateral. Yang kedua, yaitu pembahasan mengenai konsep dan perkembangan diplomasi multilateral dan juga pengaruh diplomasi multilateral terhadap politik luar negeri Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu kesimpulan. Kepada pemateri 1, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang lahirnya diplomasi multilateral. Pola diplomasi multilateral sudah berkembang sejak abad ke-4 sebelum Masehi. Hal ini dapat dilihat melalui fakta bahwa negara-negara Greko-Persian telah membentuk aliansi pada masa tersebut. Meskipun pada masa itu, istilah diplomasi multilateral memang masih belum dikenal, berkat Traktat Westphalia yang menjadi awal mula dari sistem negara bangsa. Sistem ini memberikan pengaruh sekaligus menjadi komponen utama terhadap evaluasi diplomasi. Menurut sejarahnya, diplomasi dipisahkan menjadi dua, yaitu diplomasi lama yang telah banyak dipraktekkan sampai abad ke-20. Diplomasi lama ini juga dikenal dengan istilah diplomasi bilateral. Sedangkan diplomasi baru yang juga dikenal dengan istilah diplomasi multilateral yang telah diciptakan di abad ke-19 dan banyak diaplikasikan di abad ke-20. Merupakan suatu bentuk diplomasi yang dikonduksikan melalui konferensi yang dihindari oleh setidaknya 3 atau lebih negara berdasarkan aturan perilaku umum. Nah, diplomasi multilateral muncul sebagai sarana bagi negara-negara di dunia untuk bertindak bersama-sama menyelesaikan sebuah masalah bersama. Munculnya Liga Bangsa-Bangsa di awal abad ke-20 juga menandai upaya membangkitkan diplomasi multilateral sebagai wujud pencegahan terjadinya konflik bereskalasi yang sama. Oke, next. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dan perkembangan diplomasi multilateral. Diplomasi multilateral merupakan pengelolaan hubungan internasional melalui negosiasi antara lebih dari 2 negara. Jenis diplomasi ini melibatkan aktor negara diwakili dengan perwakilan diplomatik dan pemerintah. Namun, aktor non-negara juga dapat ikut andil dalam diplomasi ini. Jenis diplomasi ini jauh lebih kompleks dan rumit daripada diplomasi bilateral. Diplomasi multilateral dikatakan rumit karena diplomasi ini cenderung dan seringkali didasarkan atau ditujukan pada multilateralisme itu sendiri. Meski bukan seluruhnya demikian. Multilateralisme sendiri yang menjadi konsep dari diplomasi ini dapat didefinisikan sebagai pemerintahan global dari banyak orang dengan prinsip utama untuk menentang pengaturan diskriminatif bilateral. Diplomasi bilateral bukanlah ide yang baru, namun pada tahun kemunculannya di abad 19, jenis diplomasi ini kurang diminati, lantaran negara-negara dunia lebih memilih melaksanakan diplomasi bilateral. Praktik diplomasi multilateral pertama memang dapat dilacak pada Kongres Vienna yang dilaksanakan oleh Council of Europe. Namun, tatanan lebih maju dan teratur dapat dilihat pada pendirian Liga Bangsa-Bangsa di awal abad ke-20 yang menandai upaya untuk membangkitkan diplomasi multilateral sebagai cara
untuk mencegah eskalasi konflik. Yang dilanjutkan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1945. Belajar dengan kesalahan yang berujung pada kegagalan Liga Bangsa-Bangsa merupakan contoh terbaik dari diplomasi multilateral ini. Diplomasi multilateral lebih dibutuhkan sekarang untuk mengatasi kekurangan diplomasi bilateral yang di dalamnya hanya dapat mengakomodasi kepentingan dua negara saja. Lingkup diplomasi multilateral jauh lebih luas daripada diplomasi bilateral. Urgensi terhadap diplomasi multilateral juga semakin meningkat seiring bertambahnya isu-isu internasional yang hanya dapat diselesaikan dengan keikutsertaan lebih dari dua negara. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lia. Ya. Selanjutnya yaitu pengaruh diplomasi multilateral terhadap politik luar negeri Indonesia. Jalannya diplomasi multilateral kini dipermudah dengan kemunculan berbagai organisasi internasional seperti PBB, IGO, maupun NGO. Membuat negara kini bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Kesadaran akan dibutuhkannya bentuk diplomasi yang mampu mengakomodasi lebih dari dua negara dalam membahas isu-isu global membuat urgensi akan diplomasi multilateral semakin meningkat. Salah satu bentuk diplomasi multilateral yang dilakukan Indonesia pada awal kemerdekaan adalah dengan keikutsertaannya dalam GNB atau Gerakan Non-Blok. Pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri RI memiliki dua aspek utama, yaitu untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional dan ikut berkontribusi terhadap kemaslahatan dunia internasional. Di tingkat global, prakarsa dan peran Indonesia menjadi bukti pengaruh yang dimainkan dan yang menjadi modal dalam penyelenggaraan diplomasi pada fora internasional. Peran Indonesia juga diarahkan untuk menjadi part of the solution bagi penyelesaian masalah global. Dan posisi Indonesia pada saat ini konsentrasi terhadap humanitarian assistance sebagai mandatory, Indonesia sebagai negara yang cinta perdamaian. Silakan selanjutnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Diplomasi telah menjadi fokus dalam pengelolaan hubungan antara negara dengan negara maupun negara dengan aktor lain. Globalisasi telah membawa perkembangan dalam dinamika diplomasi seiring dengan menguatnya berbagai isu baru yang mengharuskan upaya penanggulangan secara kolektif. Diplomasi multilateral muncul sebagai sarana bagi negara-negara di dunia untuk bertindak bersama-sama menyelesaikan sebuah masalah. PBB yang terbentuk pada tahun 1945 merupakan contoh terbaik dari diplomasi multilateral. Kesadaran akan dibutuhkannya bentuk diplomasi yang mampu mengakomodasi lebih dari dua negara dalam membahas isu global membuat urgensi akan diplomasi multilateral semakin meningkat. Dalam kurun waktu 2010 sampai 2014, perkembangan dinamika situasi global ditandai oleh berbagai tantangan dan ancaman yang bersifat multidimensional dan kompleks. Berbagai aktivitas yang dilakukan ditunjukkan untuk memperkokoh peranan Indonesia di forum internasional dengan tetap mengacu pada prinsip politik luar negeri RI yang bebas dan aktif. Ya baik, demikian presentasi dari kelompok 8 mengenai konsep dan praktik diplomasi multilateral. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab melalui forum Sepada. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.